Kenapa dibuktikan dengan amal? Itulah hakikat dari iman. Kata Imam Hasan sekarang kan, mohon maaf ya, manusia berlomba-lomba memantas-mantaskan diri dengan pakaian. Gitu kan? Ini terkritik atau kena kritik nasihat Imam Hasan karena dalam bahasa Islam pakaian itu satu utama itu menutup aurat, yang kedua kemudian barulah estetika keindahan, ya. Kita kalau pakai baju tutup aurat saja, tapi kalau jahitannya tidak rapi, tidak memenuhi unsur estetika. Tapi jangan dibalik, estetika didahulukan, tapi tidak menutup aurat. Indah, bagus, tapi tidak menutup aurat, itu menyalahi syariat. Nah, berikutnya masuk kepada nama-nama tokoh atba'ut tabi'in. Ini generasi ketiga salafus saleh. Ya. Pertama, ada fuqaha Madinah, yaitu Al-Imam Malik bin Anas, muassisul madhabil Maliki wa sahibu kitabul Muwatta. Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki dan penyusun kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta sampai di zaman sekarang itu masih ada. Saya dulu pesantren, guru saya Almarhum Kiai Haji Hanbali Ahmad, itu salah satu kitab yang beliau tekuni itu, atau yang beliau baca di ruang kerjanya yang penuh dengan kitab, bisa satu ruangan kitab bisa semua. Nah, saya pernah ditugasi untuk menyusun nama-nama kitab itu, judulnya ya udah ratusan ya, belum punya bagian-bagiannya. Itu Al-Muwatta. Al-Muwatta itu berisi keputusan-keputusan hukum dari Imam Malik bin Anas. Yang kedua, ada ulama Makkah Al-Mukarramah namanya Sufyan bin Uyainah. Ya. Kemudian ada fuqaha Imam Basrah, ya, Syu'bah bin Hujaj. Ya. Nah, kemudian ada Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita garis bawahi, Imam Abu Hanifah itu dari kalangan tabi'in, Imam Malik itu dari kalangan atba'ut tabi'in, kemudian Imam Syafi'i dari atba'ut tabi'in. Nah, di luar itu masuk pada zaman khalaf. Salah satu tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, itu selayang pandang tiga generasi salafus saleh, ya, yang dijamin kebenarannya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia qarni itu ada pada zamanku, berarti zaman sahabat. Ya. Kemudian tsumman ladzina yalunhum, kemudian masa yang mengikutinya, yaitu zaman tabi'in. Tsumman ladzina yalunhum, kemudian masa yang mengikutinya, yaitu masa tabi'in atau atba'ut tabi'in. Jadi seluruh umat Islam dari masa ke masa, baik umatnya, umumnya, awamnya maupun ulamanya, itu semuanya mempelajari warisan, ya, yang diberikan di tiga generasi salafus saleh ini. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa salafiyah itu harus dibagi dua. Satu salafiyah atau salafus saleh
yang harus dihormati, diapresiasi di masa 3 generasi awal, dan ya, salafi yang muncul belakangan yang harus dikritisi. Harus dikritisi. Kenapa harus dikritisi? Saya baca putusan pendapat Darul Iftah Al-Misr. Darul Iftah Al-Misr itu kalau Indonesia itu Majelis Ulama ya. Itu saya baca teks aslinya, kemudian saya terjemahkan ya. Isinya sebagai itu. Darul Iftah Muslim menilai Salafi dan jamaahnya merupakan satu dari sekian kelompok Islamiyah yang diakui Islam dan menganggapnya satu bagian dari keseluruhan umat Islam, namun tidak sepakat dengan kelompoknya dalam mengkonstruksi manhaj. Manhaj artinya pola pemahaman. Tidak sepakat dengan kelompoknya dalam mengkonstruksi manhaj akidah yang tanpa kompromi. Yaitu bahwa kelompok Salafi kontemporer ini berbeda pemahaman pada sebagian masalah akidah dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Menurut Darul Iftah Al-Misr, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama dari segi akidah dikonstruksi di atas manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maghribi. Abu Hasan Al-Asy'ari ini pengarang kitab Al-Ibanah an Ushul Diyanah. Saya dulu waktu mondok, kiai di pondok itu setiap subuh membacakan kitab Al-Ibanah an Ushul Diyanah. Ya, seperti sekarang para santri ini ya, gitu. Masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Ini antara kedengaran dan tidak. Tapi meskipun sampai tidur, kiai selalu mengatakan dimanapun ya, saat di pondok manapun, meskipun tidur berkahnya terdapat. Kenapa berkahnya tetap dapat? Karena dalam keadaan berjamaah. Ya, kata Rasulullah SAW, al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu menyertai jamaah. Jamaah itu artinya kumpulan kebersamaan dalam ibadah dan kebaikan. Nah, menuntut ilmu itu kebaikan, bersama-sama menuntut ilmu dapat barokah meskipun tidur. Jadi kita kumpul di sini insya Allah dapat keberkahan itu ya, karena kumpul bersamaan. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi itu pengarang kitab Tauhid dan Takwilatul Quran. Jadi pegang resmi ya. Jadi Al-Ibanah jadi pegangan resmi, Kitab Tauhid dan Takwilatul Quran juga jadi pegangan resmi. Karena itu telah menjadi bahan konstruksi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil aqidah. Ya, seluruh ormas di Indonesia ini yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia itu menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikih berpegang pada madhab sunni yang 4. Mana madhab sunni yang 4 itu? Satu, Imam Hanafi. Yang kedua, Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Maliki Syafi'i. Yang keempat, Imam Hanbali. Ya, jadi 4 madhab sunni itu yang dipegang oleh Ahlussunnah wal abadi ya, sepanjang masa sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga suluk artinya tasawuf. Dalam bidang suluk berpegang pada tasawuf sunni yang dibatasi Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan sembarang tasawuf. Kalau sembarang tasawuf, apalagi melenceng dari batasan Quran dan Sunnah, itu bisa jadi aneh-aneh biasanya. Kalau sekarang misalkan banyak berita, mohon maaf ya, saya juga ikut sedih mendengarnya gitu kan. Pak Kiai pesantren main kuda-kudaan sama santriwati, aduh. Ya. Kedengaran nama pesantrennya itu berbau-bau
Ya, itu ya semacam itu aliran yang ya, itulah tanda-tanda bahwa itu tasawuf tapi tidak dibatasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bahaya itu di situ. Ya, kalau tidak dibatasi Al-Quran dan Sunnah, tasawuf itu bisa ada pernyataan kepada salah satu yang digagahi ini kan supaya turun dan netes karomah atau apa gitu ya dan sebagainya. Nah itu kan benar, nggak ada dalam Islam diajarkan itu kan hubungan sebadan di luar pernikahan dengan alasan supaya netes karomah lain. Nah, sikap Darul Ifta terhadap salafi kontemporer bagaimana? Darul Ifta menilai bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka salafi kontemporer telah melakukan pertama sudud. Sudud itu artinya menyimpang, keluar dari pakem. Dalam hal apa? Dalam sebahagian, bukan dalam keseluruhan. Keluar dari pakem dalam sebahagian masalah tauhid, yaitu seperti pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Satu, yang kedua, Darul Ifta menilai kelompok salafi kontemporer ini telah melakukan tasyaddud, keras tanpa kompromi dalam masalah-masalah pemahaman bid'ah yang membuat mereka dalam penilaian Darul Ifta keluar dari pemahaman komprehensif dan mendalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan atau merepresentasikan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas dari ulama umat sepanjang masa. Nah, di atas itu semua ini saya sampaikan di mimbar ini, janganlah kita terperangkap pada masalah perpecahan. Meskipun ada kontroversi pro kontra, ada ketidaksepakatan di situ, tetapi harus tetap dianggap bahwa salafi ini bagian dari umat. Jangan bermusuhan, jangan berpecah. Ya, begitu. Nah, memang dalam hal-hal tertentu sering ada hal yang disayangkan. Misalnya apa? Menganggap kelompok ini yang paling benar disebut dengan Ahlus Sunnah, menganggap kelompok lain salah, Ahlul Bid'ah. Ini memang kemarin-kemarin itu memanas terus masalah ini. Ya, nah mudah-mudahan melalui pengajian-pengajian yang sifatnya mencerahkan, itu sedikit demi sedikit umat ini bisa semakin cerdas dan bisa membedakan mana salafiyah salafus saleh yang dijamin kebenarannya di masa sahabat tabi'in dan tabi'in dengan kelompok salafi yang muncul di abad 20 yang bersifat kontroversial dan harus diberikan catatan kritik. Ya, dan di atas itu semua kita tetap menganggap itu bagian dari umat Islam. Jadi tidak boleh musuhi, ya, tidak boleh berpecah. Begitu. Kan kalau di masjid, mohon maaf ya, saya kadang-kadang suka kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini umat ya. Udah berdiri, tiba-tiba dari belakang itu semangat kalau orang masuk ke depan, ke saf pertama. Kan saf pertama itu udah penuh. Masih ada aja di belakang itu semangat sekali masuk. Kemudian kaki kanannya cek, kaki kiri rapatkan. Hari ini juga begitu. Nanti susahnya apa? Ketika sujud susah. Itu kan, jadi begini bisa sujud. Kan memang tadi sudah penuh. Tiba-tiba di belakang kaki yang nyerobot ke depan. Jadi tasyaddud. Tasyaddud dia apa ya? Berlebihan. Jadi terlalu ketat. Nah, padahal dalam Islam itu inna hadzal dina yusrun, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya agama ini yusrun, mudah.
Wala yashhadu ad-din ahadun illa ghalaba. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang membuat susah agama ini illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkan. Ini kan Rasulullah ya bersahabat ya. Agama itu mudah, jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit. Fasadidu, kata Rasulullah SAW, dalam perkara agama itu satu, carilah upaya untuk benar. Sadidu. Bagaimana upaya untuk benar? Belajar. Belajar kepada siapa? Yang telah belajar sebelumnya. Guru. Murid belajar kepada guru. Karena guru juga tadinya belajar kepada guru sebelum. Guru sebelumnya belajar kepada guru sebelum. Itu namanya sana. Jadi kalau belajar agama harus pakai sana, ya kan? Nah, kalau ditanya gurunya siapa? Guru saya, ya Ustaz A. Ustaz A sebelumnya belajar ke siapa? Ustaz C. Ustaz C sebelumnya belajar ke siapa? Terus sampai nanti ke masa tabi'in, masa sahabat belajar kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sana. Gak boleh diputus. Yang kedua, sanad perjuangan. Para sahabat itu bukan hanya mengajarkan ilmu, tidak, tapi juga berjuang, berperang dalam rangka menyebarkan agama Islam. Kalau kita sekarang umat ini diam saja, hanya belajar saja, tapi tidak mau berdakwah, tidak mau berjuang, berjihad fi sabilillah, itu tidak mewarisi perjuangan sanad perjuangan. Tidak. Ya. Sanad ilmu, ya, dan sanad perjuangan. Yang ketiga, sanad keimanan. Itu para sahabat itu menurunkan sanad keimanan kepada tabi'in, meneruskan kepada tabi'in, meneruskan kepada atba'u tabi'in, dan meneruskan terus pada zaman sampai kepada kita. Begitu. Ya. Jadi genealogi keimanan, genealogi keilmuan, genealogi perjuangan, itulah yang harus dijunjung tinggi, dimuliakan, dipelihara, dilestarikan dari masa ke masa, sehingga Islam ini akan terus hidup di muka bumi ini. Nah, dalam hal itu maka ulama-ulama yang menghantarkan, mentransmisikan dari masa ke masa itu wajib dihormati. Jangan sekali-kali kita termakan provokasi. Dalam arti bersikap kurang simpatik kepada ulama tertentu, ya, tetapi sebaliknya simpati kepada ulama yang lain. Jangan sikap kita menghormati kepada seluruh ulama. Itu yang benar. Nah, karena nggak mungkin ilmu ini sampai kepada kita kecuali telah ditransmisikan lewat tangan para ulama dari zaman ke zaman yang ke atasnya bermuara, tadi saya sebutkan, bermuara pada 3 generasi salafus saleh di zaman atba' tabi'in dan sahabat sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin menyampaikan pendapat sebagai penutup, sebelum menutup ya, pendapat Profesor Dr. Syekh Abdul Fattah Al-Bayaduni tentang 3 level akidah, yaitu level kafir, level sesat, level benar dan salah di kalangan umat Islam. Pertama, kata beliau, level kafir adalah semua agama di luar Islam. Jadi semua agama dari Islam, dalam pandangan Islam itu masuk ke dalam level kafir. Ya. Kedua, level sesat. Ya, sesat ini bukan kafir, tapi menyimpang.
Jadi tidak boleh disebut orang sesat, disebut kafir, tidak boleh. Umat Islam ada yang sesat, banyak umat Islam yang melakukan kesesatan. Ya, seperti kejadian-kejadian sekarang ini menghalalkan perbuatan dosa. Ya, dengan dalih tadi supaya netes karomah dari guru kepada murid, tapi berzina. Nah itu sesat, tapi tidak boleh disebut kafir, dia hanya berdosa saja. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ya dia berdosa dan harus satu, kalau Allah berkenan, Allah mengampuninya. Kalau Allah ya menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya untuk membersihkan dosa. Tapi dia bukan kafir. Nah, bagaimana sekarang dengan sikap kita kepada yang suka memaki, mencela, mengutuk para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq dikutuk, Umar bin Khattab dikutuk, Aisyah dikutuk, tapi dia sholat menghadap kiblat. Nah, dalam hal ini maka sikapnya adalah dimaksud dikategorikan level yang ketiga, level benar dan salah di kalangan umat Islam yang dimaksud dengan ikhtilaf dan ijtihad. Ini tidak ada dosa di sini. Kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Nah, makanya kalau terjadi perbedaan ijtihad di kalangan umat Islam, sikap terbaik apa? Tasamuh, toleran. Contoh penentuan tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Indonesia ini tiap tahun hampir terus perbedaan pendapat. Di situ harus tasamuh, karena tidak ada dosa di situ. Kalau benar ijtihadnya 2 pahala, kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana? Suatu ketika Rasul memberi pesan kepada 2 orang sahabat agar jangan menunaikan sholat sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah. Nah, satu dari sahabat ini memaknainya secara literal, secara zahir apa adanya dari lisan Rasulullah SAW. Kehabisan waktu sahabat yang pertama ini. Artinya waktu asar sudah lewat, baru sampai ke Bani Quraidah, baru beliau melaksanakan sholat asar setelah keluar waktu sholat, setelah masuk waktu maghrib. Di waktu maghrib menunaikan ibadah sholat asar, karena teringat Rasulullah jangan menunaikan ibadah sholat asar sehingga sampai ke kampung Bani Quraidah. Literal. Yang kedua, sahabat yang memaknainya secara makasih, secara kontekstual. Dimaknai oleh sahabat kedua ini bahwa pesan itu adalah supaya mempercepat langkah, sehingga sudah sampai ke kampung Bani Quraidah ketika waktu asar masih ada. Makanya menunaikan sholat asar itu di tengah perjalanan sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah, karena melihat waktu sepertinya sudah tidak akan cukup. Nah, itu terus terjadi sampai zaman kita ini. Ada yang literal, ada yang konteks. Jadi memahami maksudnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, yang terakhir ini saya memberikan contoh tentang hukum berlagu ya, syair dan lagu. Ini syair dan lagu ada kita baca ayat Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa tasarru min ba'di ma zulimu. Ayat ini mencela para penyair
sering diikuti, yang suka diikuti oleh orang-orang yang berpikiran tidak waras. Kenapa? Karena mereka suka berkhayal di tiap-tiap lembah. Ya. Mereka suka menyusun perkataan yang mereka tidak pernah lakukan. Jadi menghayal. Nah, kemudian dikecualikan dari penyair-penyair yang diharamkan, itu adalah penyair-penyair yang menyusun syairnya itu dalam kerangka beriman dan mendorong beramal saleh serta berzikir kepada Allah. Nah, ini artinya kalau di zaman sekarang itu ada yang menyusun syair, bait, lagu gitu ya, isinya itu mengajak kepada kemaksiatan sebagainya, itu haram. Tapi kalau isi bait syairnya itu mengajak kepada mengingat Allah supaya amal soleh semakin semangat, nah itu baru dihalalkan. Jadi tidak mutlak keharaman nyanyian lagu itu tidak. Nah, itu nanti aplikasinya ketika ada hajatan ya. Walimatul urus. Saya kadang-kadang suka bertanya-tanya ketika hadir ke suatu walimatul urus, tidak terdengar sama sekali ketabuhan. Hening aja. Orang cuma datang, salaman, makan pulang. Nggak ada ketabuhannya. Nggak ada musiknya maksudnya. Padahal itu hari gembira. Padahal sama Rasulullah SAW, itu Rasul menegur, kenapa tidak ada ketabuhan di waktu menghadiri sebuah pernikahan. Nah ini artinya bagi kita. Ini maksud saya menyampaikan ini adalah dalam hal yang sifatnya muamalah, sifatnya fikih, itu tidak kaku, ya tidak kaku, tidak satu pendapat saja. Kalau kaku begitu, hidup ini tidak ada indahnya. Bagaikan robot, ya. Kaku bagaikan robot. Gitu ya. Nah itulah kira-kira ya, pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak Nugroho. Apakah Salafi Wahabi maksud Ahlussunnah wal Jamaah? Ya itu tadi penjelasannya seperti itu. Jadi dalam pertimbangan ya, karena ada syudzuz dan tasyaddud, tetapi sebahagian besar itu sama, tidak ada masalah. Oleh karena itu yang dikedepankan adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, saya tahu di tiap masjid itu ada jamaah salafi, saya tahu. Tapi apakah saya muslim? Tidak. Tapi saya juga kadang suka tersenyum sendiri seperti tadi ketika mau sholat berjamaah, udah berdiri, barang-barang udah penuh, tiba-tiba ada yang semangat masuk ke dalam saat pertama, jadi ketat, besar-besar. Padahal badan saya juga udah gede, gitu kan? Ini lagi seperti naik angkot, ya kan 65 ya? 46 sesuai angkot. Pak Samsul 64. Itu kalau badannya gede-gede, meskipun nampak, kalau badannya kecil-kecil, enak. Tapi kalau gede-gede, itu. Nah, di waktu saat sholat, itu kita harus lihat situasi kondisi, kontekstualnya, lihat kondisinya, dengan tekstualnya. Kalau tekstualnya pasti, harus di saat pertama. Karena saat pertama itu paling bagus. Padahal udah tahu di depan udah penuh. Datangnya belakangan tapi pengen paling itu namanya tidak kontekstual, tapi tekstual gitu. Ya. Nah, jadi kearifan kebijaksanaan dalam berdakwah pun begitu. Ya, di masyarakat jamaah itu memang berbeda-beda tingkat pemahaman ya dalam agama, maka harus justru mudah. Bikin mudah. Kalau belum bisa hafal
ayat-ayat Al-Quran ketika sholat, bacalah Bismillah, bacalah Subhanallah cukup tiap rakaat. Bikin mudah. Orang masuk Islam mudah. Apakah surat Al-Baqarah? Wah, surat Al-Baqarah. Enggak. Baru masuk Islam, ya belum bisa baca sholat cukup Subhanallah tiap Itulah yang dapat disampaikan. Kalau terus-menerus nanti akan melebar ke sana ke sini, karena memang banyak hal yang saya pengalaman di lapangan itu yang bikin saya sedikit tersenyum. Kenapa ada model-model seperti ini? Apa sebabnya muncul model-model seperti ini? Begitu kan? Itu bahan introspeksi untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bukan apa-apa, tadi kan judulnya itu Salafi dan Wahabi. Sebenarnya Ustaz, masalah Wahabinya itu kurang dibahas gitu. Nah, kami mohon penjelasan Ustaz. Ya. Yang Ustaz jelaskan itu saya Salafi, dan kita juga memang selalu di masyarakat, di jamaah kita ini, ya tidak ada yang salah yang tidak melakukan, ya kan? Sholat harus begini, katanya salah. Atau banyak orang yang membid'ahkan. Nah, bagi kami adalah bukan masalah bid'ah yang melakukan atau tidak. Ya, yang salah yang tidak melakukan jelas. Kasih. Ya, memang forumnya tidak akan cukup untuk memperdalam masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab Fathul yang kitab Tauhid yang syarah dengan judul Fathul Majid. Saya sendiri bertahun-tahun mengajarkan kitab itu kan. Dan saya banyak mengerjitkan dahi baca kitab itu. Tapi banyak ilmu di situ. Ya, banyak ilmu di situ. Cuma berat sekali. Karena tadi manhaj metodologi berpikirnya yang beda. Gitu kan. Nah, kemudian kesini-kesininya saya pun mencoba melihatnya dalam bingkai yang lebih luas. Ya. Saya suka merenung begini. Kenapa banyak terjadi kontradiksi? Ya? Contoh begini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tokoh tasawuf nomor 1 ya. Paling dikenal oleh dunia Islam. Tahu nggak mazhabnya apa? Hambali. Sekarang di masyarakat kita mengasumsikan kalau kelompok Salafi itu anti tasawuf kan? Mereka anti tasawuf, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh tasawuf top dunia. Mazhabnya apa yang salah di situ? Kurang ngaji berarti. Ibnu Taimiyah dikuburkannya di mana? Damaskus. Pekuburan apa? Pekuburan tasawuf. Ulama tasawuf. Dan tinggi itu. Nisannya tinggi kan? Kitabnya Majmu' Fatawa. Salah satu isinya membahas masalah pembagian bid'ah. Ada bid'ah yang sesuai dengan syariat, ada bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Kaum Salafi selama ini kalau kita ikuti cenderung menganggap bid'ah itu satu. Tidak ada bid'ah yang sesuai dengan syariat. Tapi salah satu orang merujukan teman-teman kita Salafi, Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, dalam salah satu halamannya mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang sesuai dengan syariah, bid'ah yang bertentangan dengan syariah. Yang sesuai dengan syariah itu bagus. Contoh, bid'ah perkataan Umar bin Khattab. Ya.
Alangkah bagusnya bid'ah ini, yaitu beliau mengumpulkan para sahabat untuk sholat berjamaah di waktu sholat tarawih. Itu karena tidak bertentangan dengan syariat, disebut bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang dicela, yang tak boleh. Ya, menambahi tata cara sholat, itu dan menambahi rukun iman. Ya. Nah, itu baru Pak. Bid'ah yang baru ditolak karena bertentangan dengan syariat. Jadi dalam hal ini maksud saya adalah mari dengan rendah hati kita terus-menerus mendalami agama ini. Ya, karena hanya 10% dari Al-Quran itu yang tidak mengandung makna bias, kata Profesor Abdul Fattah Al-Bayani. Semua bisa sepakat. Tapi 90% itu muhtamal, mengandung banyak makna, sehingga disitulah tumbuh ilmu fikih. Kan kalau kita buka kita fikih, wah nggak bisa baca. Mungkin Hauzah itu berbeda ilmu Islam. Saya bisa membayangkan satu ruangan ini saja tidak cukup untuk menampungnya. Yang dulu dibakar ya oleh gerombolan Mongol ya, itu kan dibakar. Itu namanya Hauzah Islam. Hanya perbendaharaan kita, perbendaharaan ilmu yang luar biasa banyaknya. Kalau kita sekarang masuk perpustakaan ini, anggaplah satu ruangan ini kitab semua. Itu belum apa-apa dibandingkan dengan banyaknya kitab yang dibakar oleh pasukan Mongol pada saat itu. Artinya, kenapa umat Islam itu memimpin peradaban selama 1300 tahun? Ya karena memang ilmunya hebat, luar biasa. Hebat, luar biasa. Kenapa sekarang seolah-olah Islam ini tidak memiliki itu? Karena dibakar dulu. Dan kita sekarang hanya menerima yang sisa. Ya, itu. Maksud saya gini Ustaz, saya pernah kan pergi haji, kemudian di sana katanya di sini hari ininya sanatnya Wahabi. Saya sendiri nggak tahu itu Wahabi apa. Iya. Bisa nggak dijelaskan Wahabi di sana? Kenapa di sana nggak Salafi aja gitu? Iya. Nah itu dia. Iya. Jadi begini, Wahabi itu sebetulnya tidak ada istilah itu. Seharusnya tidak ada. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi pemimpin dan pendiri gerakan ini tidak menyebutnya sebagai gerakan Wahabi, tapi gerakan pemurnian akidah. Itu. Kemudian substansi dari ajaran beliau itu selain masalah pemurnian akidah adalah masalah menjadikan 3 kurun terbaik dalam Islam itu sebagai acuan. Maka selain disebut Salafi juga sering disebut Wahabi. Ini sebetulnya sama, iya kan? Nah, tapi dalam timbangan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Begitu. Nah, dalam timbangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan resmi umat Islam, ada 2 hal yang menjadi keberatan. Satu, syuhud dalam pembagian akidah. Yang kedua, tasyadud di dalam perkara-perkara fikih. Ini 2 hal ini saja yang menjadi keberatan. Tapi apakah ketika kita menjadi makmum diimami oleh ulama-ulama dari Saudi Arabia, apakah sah atau tidak salah? Sah, tidak ada masalah. Coba kalau dikatakan tidak sah menjadi makmum sholat yang diimami oleh
ulama-ulama Saudi Arabia, wah Kuba itu Masjidil Haram. Nah, jadi dalam hal ini kita mesti meluaskan pikiran kita. Kedua, kenapa jamaah dari Syiah Iran diizinkan berhaji setiap tahun ke Makkah? Karena tadi mereka bukan kafir, mereka umat Islam juga. Tapi ada hal-hal yang menjadi keberatan dari ulama-ulama Sunni dalam hal apa? Satu, mereka suka mencela para sahabat, tapi mereka tidak dikategorikan kafir. Nah, begitu Pak. Ya. Kan di Indonesia ini di kalangan publik umum kan suka ramai terus kan. Katanya Syiah itu suka mencela para sahabat, tapi kok diizinkan berhaji? Iya, karena mereka Muslim, tapi mereka melakukan kesesatan dalam hal mencela, mengutuk para sahabat. Begitu. Lalu bagaimana tadi hadapan Allah? Ini jawaban Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Bayani yang saya ikuti pengajiannya di Masjid At-Tanwir, PP Muhammadiyah, sebulan yang lalu kira-kira. Terhadap umat Islam yang melakukan kesesatan, maka terserah atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah Allah akan mengampuninya atau Allah akan mengazabnya terlebih dahulu. Makanya hati-hati melakukan kesesatan. Seperti sekarang banyak kesesatan dukun-dukun yang mengaku diri sebagai dia menzinahi santriwati dengan alasan supaya netes karomah. Itu sesat. Tapi tidak boleh dikafirkan karena dia masih sholat. Gitu. Wah, bingung ya. Tapi memang begitu bagaimana? Nah, maksud saya adalah kalau di antara manusia ini banyak yang melakukan dosa, melakukan kesesatan, masih ada pintu untuk tahu. Setelah diingatkan bahwa itu sesat, harus taslim menerima. Oh, ternyata ini sesat yang selama ini saya lakukan. Maka saya bertaubat kembali kepada jalan yang lurus. Kecuali kalau dia sudah terang-terangan Nabi saya bukan Nabi Muhammad SAW, seperti Ahmadiyah saya menyampaikan dan para ulama juga melihatnya berpendapat. Karena nabinya bukan Nabi Muhammad SAW, maka jatuhnya dah jelas-jelas kalau orang nabinya bukan Nabi Muhammad SAW, tapi nabinya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Kitab sucinya bukan Al-Quran, tapi nyusun kitab suci sendiri. Itu jelas sekali. Tapi bukan Islam. Lalu bagaimana Pak dengan LDI? LDI itu menyimpang juga. Mereka menganggap kalau tidak bersumpah kepada amirnya belum Islam. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Kita ini semua dianggap bukan Islam karena belum berbaiat kepada amirnya. Bahaya itu. Diporotin kita itu berarti uang kita itu untuk diserahkan ke amirnya. Amirnya kaya raya, kitanya yang setiap hari harus mencari untuk store karena wajib. Banyak terjadi pencurian, perampokan, itu kan biasa. Ya, mohon maaf saya batasi karena ini masih direkam ya. Saya khawatir juga karena ini sesuatu kemana-mana ini ya. Ini kontroversi sekali ini. Saya kemarin diminta oleh Pak Ketua Takmir ini, waduh saya merasa ditonjol kan dengan materi ini. Hari Kamis, kata saya di menolak juga ini materinya, tapi ya. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.